Oke ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, untuk yang eksekutif misalnya ya, eksekutif kita lihat tadi kalau dari 3 lembaga eksekutif itu yang kita lihat punya foto tadi ya. Nah, yang kita mau pilih mana, bagian mana? Contohnya kita mau pilih bagian wakil presiden ya. Kita pilih bagian wakil presiden. Ya kita tinggal masukin datanya. Oh, wakil presiden itu ini fungsi dan ininya. Sekarang wakil presiden kita itu di Indonesia adalah siapa? Ma'ruf Amin nih. Nah, setelah itu kita deskripsikan ya tugas-tugasnya. Setelah itu kita lihat salah satu masalah yang pernah disinggung tentang wakil presiden. Misalnya ya, di dalam berita dikatakan ya, beritanya nanti kalian cari ya, beritanya harus jelas ini berita dari mana. Beritanya dikatakan bahwa wakil presiden tidak banyak bekerja, hanya ikut-ikutan dari presiden. Nah, itu pernah ada ya, dinilai seperti itu. Nah, bagaimana kalian mendeskripsikannya berdasarkan tugasnya? Kalian deskripsikan masalah yang terjadi itu seperti apa? Ya, kenapa sampai muncul masalah itu? Lalu menurut kalian ini bagaimana harus ditanggapi ya sebagai wakil presiden, atau bagaimana masyarakat juga harus menanggapi masalah itu ya dari pekerjaan presiden. Contoh lagi menteri. Nah, kalau menteri ini kan luas ya. Kalian bisa contoh pilih salah satu ya, salah satu menteri. Misalnya Menteri Kelautan. Nah, Menteri Kelautan, kalian pilih ya Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautan itu berarti fungsi dan tujuannya kalian deskripsikan apa ya. Informasinya kalian bisa cari di Google ya. Bisa googling ya. Di situ informasinya apa ya. Dia berkuasa di bagian mana ya. Kemudian setelah itu siapa sekarang yang menjabat ya. Kemudian kalian lihat baik-baik apa permasalahan yang pernah terjadi atau sedang terjadi di dalam Kementerian Perikanan ya. Misalnya contohnya pada waktu itu terjadi apa? Ada yang pernah tahu masalah di bidang pemerintah Menteri Perikanan? Patah-patah. Saya ini terjadi patah-patah ya? Tidak, Pak. Oh, berarti ini ya. Ya, mana ada saya patah-patah. Saya kalau patah-patah saya jadi tengkorak. Oh, sinyalnya Minto ya, yang ini ya. Oke, nah kalau sudah pilih ya, nah tadi Pak Dedi tanya siapa yang ingat ada kasus yang terjadi di perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada yang tahu? Guru yang saya, Pak. Yang apa? Saya, Pak, Ina. Ya, Ina, ayo. Kalau tidak salah, Pak, yang itu hari ada yang kapal penyusup yang masuk tangkap ikan di wilayahnya Indonesia. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali ya. Nah, itu contoh salah satu kasus yang terjadi di dalam situ, dan
menurut kalian bagaimana kalian deskripsikan ya masalah itu, dan menurut kalian apakah tindakan yang diambil oleh pemerintahan itu sudah tepat dalam mengatasi masalah itu ya. Jadi misalnya lagi ya, kemarin itu menterinya malah korupsi ya, yang lobster itu ya, korupsi lobster itu ya, benih lobster itu dijual ke luar negeri ya. Nanti dijual ke luar negeri, apa masalahnya kalau lobster itu dijual ke luar negeri? Kan namanya jual juga, kita dapat uang ya. Tapi dianggap masalah ya, karena ini ya, karena kita ternyata setelah diselidiki mengalami kerugian yang lebih besar. Ya, kan kita jual benihnya ya, kemudian sudah jadi lobster, orang di tempat yang awalnya kita jual, mereka menjual kembali hasilnya yang sudah besar ke Indonesia dengan lebih mahal. Atau mereka menjual ke negara lain hasil lobster yang sudah dewasa dengan harga yang lebih mahal. Ya otomatis kita rugi banyak ya. Dan waktu penjualan itu pun itu sebagian ini disuap ya, karena sebenarnya kan tidak boleh disuap itu. Menteri itu disuap oleh orang yang mau beli supaya diizinkan untuk beli ya. Nah, seperti itu contoh-contoh kasusnya. Sama juga ya di lembaga lain ya, di DPR apalagi banyak kasus sekali ya, DPRD, apa namanya, MPR, nah, itu banyak sekali, presiden. Nah, itu adalah tugas sumatif kalian yang perlu kalian perhatikan. Kalian bisa mengerjakannya mulai dari kapan? Mulai dari sekarang ya. Karena waktu kumpulnya itu, kalau Pak Dedi nggak ingat, berarti lupa. Kalau Pak Dedi nggak lupa, itu tanggal 6 September date-nya ya. Wah, masa ada yang sudah kumpulin? Nicholas sama Angelica Liu ya, sudah mengumpulkan bahkan ya. Oke, baik. Nanti Pak Dedi akan kasih feedback untuk kalian di formatif saja ya. Nanti sumatifnya kalian harus perlu menyempurnakan supaya lebih bagus. Karena waktu di sumatif tidak lagi ini ya, ada feedback. Oke, apakah ada pertanyaan terkait tugas yang kalian harus kerjakan? Ada. Halo Pak. Halo Kelly. Iya Pak, berarti bisa toh yang seperti saya cek di Pak waktu itu. Jadi paragraf 1 tentang deskripsi umum bisa kita jelaskan tentang deskripsi pemerintahan di Indonesia. Terus kalau paragraf 2 itu sangat bisa ya, Kelly, sangat bisa. Ya, sinyalnya ini ya. Tapi sangat bisa ya, Pak Dedi tadi dengar sedikit, sangat bisa ya. Kalian menjelaskan dulu tentang pemerintahan di Indonesia, mendeskripsikan tentang pemerintahan, kemudian kalian lebih spesifik tentang salah satu lembaga pemerintahan, ya. Jadikan dalam paragraf deskripsi. Nah, berarti harus ada teks kata Pangli, jadi dalam bentuk ini ya, sumatifnya di Word saja ya kalau kalian
bisa di Word saja. Oke. Diketik ataupun bisa ditulis. Nah, nanti waktunya, thank you Deolin untuk ingatkan, nanti waktunya kalian bisa mengerjakan di pelajaran Pak Dedi dan pelajaran Pak Angli. Pak Angli punya pelajaran hari apa? Besok. Besok ya? Jam 10, jam 11 ya? Nah, besok kalian sudah bisa kerja. Atau besok saja atau ada lagi? Pelajaran Pak Angli ada hari apa aja? Senin Selasa. Oh, Senin Selasa ya. Nah, kalau ada yang mau tambahan waktu, dia punya batas bisa sampai hari Selasa tanggal 7. Oke. Selasa tanggal 7 Batas bisa. fix kumpul sumatif teksnya, Pak. Selasa tanggal 7. Iya, kalau dari Pak Dedi dan Pak Angli boleh ya tanggal 7. Ya, meskipun yang di Pak Dedi sudah taruh di Google Classroom itu sampai tanggal 6, ya, karena kalian minta tambahan waktu, Pak Dedi bisa kasih sampai tanggal 7. Oke, Pak.